Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali pada pertemuan ke-12 kalau saya tidak salah. Pada minggu lalu kita tidak masuk ya. Masuk atau tidak masuk ya? Atau penugasan ya? Kelompok ya? Iya Pak, tugas kelompok. Tugas dalam kelompok. Kemudian pada hari ini kita akan lanjutkan. Di minggu lalu itu Anda mengerjakan tugas kelompok. Dan pada hari ini saya akan memberikan suatu tugas. Karena hari ini adalah pertemuan terakhir untuk Excel. Jadi minggu depan kita sudah masuk PowerPoint. Nah, terkait dengan tugas yang akan saya berikan nanti, seperti ini, mudah-mudahan nanti bisa dicerna dengan baik ya. Saya akan coba buka dulu. Nah, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, di awal kita sudah belajar tentang bagian-bagian Microsoft Excel. Kemudian juga saya sudah pernah mencontohkan, bagaimana bekerja dalam Excel dengan tabel begitu. Cuma yang kemarin masih terkesan sedikit manual begitu. Manualnya adalah Excel tersebut masih harus kita masukkan satu persatu rumusnya. Nah, hari ini kita akan mencoba bagaimana bekerja dalam Excel yang otomatis begitu. Jadi namanya Excel-nya nanti tabelnya otomatis, rumusnya yang kita masukkan hanya di sel pertama, tetapi nanti ketika kita enter, maka seluruh sel yang ada, dia langsung terisi. Langsung terjawab, terisi apa yang kita inginkan. Misalnya jumlah. Hanya jumlah satu sel yang saya buat, dengan tekan enter langsung bisa terisi isi dari apa yang diinginkan. Nah, saya akan coba praktekkan supaya tidak terjadi kebingungan. Nah, mohon diperhatikan dengan baik agar teman-teman bisa dapat makna dari pelajaran hari ini. Nah, ini yang kemarin sudah saya jelaskan di PPKN pagi, PGSD 1A pagi, 1D, dan anak bahasa Indonesia 1A pagi. Anda adalah kelas sama nanti siang saya ada kelas di bahasa Indonesia. Ini contoh tabel dan rumus yang otomatis mempermudah pekerjaan. Sekali enter nilai semuanya muncul. Nah, misalnya ini kita ganti adalah gaji. Misalnya kalau Anda bekerja di suatu retail ya, suatu Indomaret lah, misalnya begitu. Nah, misalnya ini adalah gaji dari si Rita Andini misalnya. Misal, contoh. Ya. Oke, nah Rita Andini ini bantu-bantu orang tuanya sambil juga ingin mencoba mencari jati diri begitu ya. Pada ini sebenarnya salah terbalik ini. Jadi ke bawah bulan ya. Jadi cara membacanya, nah, minggu pertama pada bulan Mei dia bergaji Rp150.000. Minggu kedua dia Rp250.000, minggu ketiga Rp520.000, minggu keempat ini Rp130.000. Nah, saya akan mencontohkan gimana cara bikin tabel seperti ini. Saya akan delete ulang ini. Saya akan delete dulu sebentar. Saya copy dulu. Saya copy aja dulu. Baru saya copy ke bawah sini. Kemudian ini saya delete.
Nah, awal mulanya itu teman-teman seperti inilah. Seperti inilah yang saya ketik manual awal mulanya. Jadi tadi tabelnya belum ada begitu ya. Nah, sekarang bagaimana saya bisa membuat seperti tabel tadi. Nah, coba diperhatikan dengan baik. Agar jumlah ini nanti otomatis. Ini jumlahnya masih kosong. Jadi nanti ketika saya masukkan rumusnya di sini, nanti yang di ke bawah ini otomatis akan terisi. Itu yang mau kita lakukan. Jadi kita bekerja dengan tabel dan rumus yang otomatis. Ketika bisa seperti ini terjadi, maka seberapa banyak pun ini ke bawah, ini mau sampai misalnya bukan bulan ini banyak sampai ke bawah sekali begitu, satu kali enter saja, satu kali enter di sini, ini semua juga akan terisi. Kita perhatikan caranya. Yang pertama, letakkan kursor di sebelah kiri. Nanti ini hanya sebagai latihan. Untuk tugas Anda nanti ada di sini. Yang ini nanti tugas Anda, membuat seperti ini. Ini hanya sebagai latihan pengantar, supaya Anda bisa paham. Baik, yang pertama ini. Letakkan kursor di kiri, kemudian klik insert. Kiri atas ya, kiri atas tabel yang ingin dibuat. Klik insert, kemudian klik tabel. Otomatis teman-teman, dia akan memblok seperti ini. Kayak garis putus-putus. Nah, apa yang terjadi di sebelah sini? Coba Anda perhatikan ini. Di sini ada lambang dolar. Lambang dolar itu adalah lambang mengunci sel. Mengunci sel artinya, semua apa yang kamu lakukan, rumus yang kamu bikin, dia nanti akan sama untuk semua rumusnya di dalam sel itu. Jadi tidak terkontaminasi oleh sel yang lain. Di sini ada lambang dolar. Lambang dolarnya ini kalau kita cek ini C6. Benar, ini C6. Ini lambang dolarnya C6. Ini dia C6. Dia berakhir di mana? Di H10. Di sini. Ini dia H10. Ini kita tidak usah ganggu gugat. Langsung aja kita okekan. Nah, setelah kita okekan, muncullah seperti ini. Kalau teman-teman pengen merubah gayanya, Anda bisa pilih warna orange, ini hijau, dan lain sebagainya. Ya, misalnya saya pilih yang warna ini, warna hitam putih misalnya. Nah, ini apa ini Pak? Ini adalah untuk melakukan sortir. Sortir itu adalah teman-teman nanti bisa di sini mengurutkan nilai yang paling rendah ke yang paling kecil. Dengan ini sortir. Tapi kita nggak bahas itu hari ini karena memang fungsinya adalah kita mau mengerjakan dengan fungsi jumlah dan fungsi-fungsi lain dengan satu kali enter. Nah, kita praktekkan di sini. Di bulan Mei, saya akan mencari jumlahnya. Berarti saya akan menjumlahkan gaji minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Satu bulan itu ada 4 minggu. Benar atau salah? Benar ya? Nah, maka kita mau menghitung gaji dari si Rita Andini di bulan Mei itu berapa? Di bulan Juni berapa, di bulan Juli berapa, di Agustus berapa. Kalau ini data yang diberikan. Nah, sama seperti yang lalu-lalu, bahwa fungsi dari jumlah itu adalah tetap adalah SUM, sum. Dan jangan lupa, mulai segala sesuatu rumus dengan sama dengan. Itu kuncinya kalau di Excel. Kemudian, ketik rumus yang diinginkan, SUM. Kemudian jangan lupa buka kurung. Buka kurung, dan setelah dibuka kurung, Anda perhatikan, Anda akan memblok dari mana saja ke mana yang mau dijumlah. Anda langsung blok atau klik kiri, tahan, kemudian Anda tarik ke minggu keempat. Kalau kemarin-kemarin, teman-teman melihat bahwa ketika diblok, yang muncul itu sebenarnya adalah nama selnya. Misalnya nama selnya itu adalah D7 ini. D7 sampai G7. Tapi kali ini dia yang muncul karena kita bermain dengan tabel yang otomatis. Dia munculnya ada kata keterangan tabel minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Ini tidak perlu dibingungkan karena itu otomatisasi dari Excel-nya. Dan jangan lupa ditutup kurung seperti biasa. Kemudian ini di enter. Ketika ini saya klik enter, untuk bulan Juni, bulan Juli dan Agustus langsung otomatis muncul jumlahnya.
walau hanya di atas aja yang saya isi. Saya praktekkan langsung. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, otomatis langsung muncul di Juni, Juli, Agustus. Jadi, seberapa banyak pun ke bawah, berarti bisa diselesaikan. Bisa dimengerti? Bisa diterima? Intinya selama dalam tabel, dia bisa diselesaikan. Tapi kalau di luar tabel sini, dia tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa diotomatisasi. Jadi untuk lebih memudahkan, mau seberapa banyak pun yang mau dijumlah, langsung dengan menggunakan ini. Jadi tidak zamannya lagi pakai kalkulator. Lebih cepat pakai Excel. Excel ini berfungsi juga sebagai kalkulator. Nah, saya lanjut ke yang ini. Saya juga akan mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat tabel seperti ini. Saya akan delete dulu ini semua. Dan saya akan mencontohkan gimana cara mencari jumlah nilai. Sehingga nanti ketika Anda sebagai seorang wali kelas, apalagi udah mau bagi-bagi rapot, Anda akan melakukan perankingan. Kayak mana Anda bisa tahu kemampuan anak murid Anda, siapa ranking 1, siapa ranking 2, siapa ranking 3. Dengan fungsi Excel. Dengan masukkan rumus, enter, nanti sudah langsung muncul siapa aja yang ranking 1, ranking 2, ranking 3. Dilihat berdasarkan jumlah nilai. Nah, sekarang saya akan coba delete dulu. Saya akan hapus ini dulu semua. Nah, misalnya anggaplah muridnya ada 30 orang ya, teman-teman. Kita akan menganggap muridnya ada 30 orang. Oke, saya akan coba buat. Awal mulanya teman-teman tabelnya itu berbentuk seperti ini. Saya akan delete dulu. Nah, awal mulanya teman-teman seperti inilah tabelnya. Nomor ya, nama ya, seperti biasa ya. Nomor ini misalnya ada berapa orang? 30 orang. Namanya siapa aja. Nah, dalam hal ini karena tadi udah kita ambil contoh si Rita, kita akan ambil contoh orang yang kedua, misalnya ibu. Ibu gurunya ini namanya Ibu Ziana Zahra Fadila. Misal, hanya contoh nih. Ziana Zahra Fadila. Dia adalah guru kelas di SD Negeri 1 misalnya, di daerah tempat dia lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian, tapi dalam contohnya ini saya nanti mau kalian dalam pengerjaan tugas, nanti ini, dengarkan bagus-bagus instruksinya. Ziana dulu SMA kelas 12, berapa orang kawan-kawannya dulu waktu kelas 12? Satu kelas. Lupa, Pak. Kurang lebih berapa? 32 mungkin. 32 misalnya ini, 32. Kita tambahkan 31, 32. Jadi nanti tugas kalian adalah membuat daftar nama sebanyak teman-teman kalian waktu SMA dulu. Ya, membuat sebanyak teman-teman kalian SMA dulu. Jadi ecek-eceknya nanti, dan nanti Anda lakukan dengan share screen dan record di Zoom. Itulah caranya saya mengetahui Anda praktek atau tidak. Ya, itulah salah satu cara saya mengetahui Anda praktek atau tidak. Dan nanti saya akan meminta kepada seperti biasa kepada Tantri kembali. Saya nanti akan minta kembali kepada Tantri. Saya akan merepotkan Tantri kembali. Tantri Ayu Wulandari. Nanti Bapak minta tolong kamu buat seperti ini laporannya. Bentar ya. Saya tidak lama-lama ini panjang lebar karena saya mau harus menjelaskan supaya bisa lebih jelas. Supaya nggak bingung ya. Sebentar ya. Oke, ini dia bot. Oke, saya share screen dulu ini. Nanti Tantri minta tolong Bapak buat seperti ini dalam Microsoft Word. Nanti nama filenya list tugas praktek Microsoft Excel dan record di Zoom. Pertemuan tanggal 29 hari ini ya. Deadline-nya misalnya hari Selasa. Ini kan hari Rabu ya. Minimal 1 hari sebelum masuk jam pelajaran itu ya. Sepakati aja misalnya jam 19.
Misalnya nama-nama kawan-kawannya siapa nanti yang sudah mengumpul. Misalnya Fadila Safitri mengumpul pertama. Berapa NIM kamu Fadila Safitri? 2102 Ini siapa ini yang bising ini? 09. Halo, mohon dimatikan mikrofon. Rizkana Borhu, mohon dimatikan mikrofonnya. Mohon kita respon ya, jangan kayak gitu. Oke, baik. Misalnya Fadila Sapitri. Fadila Sapitri berapa ininya NIM-nya? 2102. 090136, Pak. Nah, misalnya ini. Jadi nanti link drive-nya nanti tidak perlu lagi di list di grup. Japri nanti ke Tantri. Tantri, mana Tantri? Saya, Pak. Nah, nanti yang pertama ngirim nanti kamu masukkan kemari gitu. Oke. Baik, Pak. Nah, habis itu nanti saya akan langsung memberi nilai nanti di sebelah kanan. Misalnya kalau bagus banget, saya kasih nilai 100. Nilai ini nanti saya, pertinggal saya nanti. Jadi nanti yang kamu kirimkan di grup kita setelah jam 19 adalah satu file Microsoft Word aja, seperti ini. Dan nanti di dalamnya ada link-link drive-nya. Nanti kamu cek Tantri ketika dikirim mereka, apakah bisa terbuka atau tidak ya. Oke Tantri? Oke, Pak. Nah nanti, dan kamu tidak perlu mengemis-mengemis ya. Maksudnya minta-minta teman kamu untuk kamu jual mahal aja. Biar aja nanti kalau dia tidak ngumpul, biarkan saja dia tidak ngumpul. Pokoknya kamu udah jam 7.19, kamu sudah melakukan pengiriman ke saya. Kamu sudah rekap. Misalnya ada nih, kamu bikin nanti namanya list yang belum mengumpul. Namanya misalnya Sufriyadi yang kedua Pengabdian. Nanti saya kasih nilai 0. Tapi sampai hari ini Pak Supriyadi masih tetap membuka ruang. Kalaupun ada yang masih tugas pertama kali dulu belum juga ngumpul dia, belum juga ngumpul, sampai hari ini saya masih terbuka lebar. Tetapi nilainya memang tidak maksimal, mohon maaf. Misalnya ada yang terlambat nanti mengumpul, maka nanti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah paling nilai maksimalnya hanya 80 saja. Tidak mungkin lagi nilai 100 karena namanya udah terlambat. Oke? Jadi kalau merasa tugas-tugasnya masih ada yang belum selesai, tugas pelajaran, tugas yang pertama, UTS-nya juga masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tapi Pak nilainya sudah masuk UTS-nya, ya. Saya nanti kan bisa aja edit, nggak ada masalah. Kalau memang pengen nilainya yang terbaik, ya. Merasa itu belum maksimal, masih ada kesempatan. Nah, ini tujuannya supaya jangan tenggelam chat kita di grup. Jadi saya minta kepada Tantri untuk melist di sini aja. Nanti udah selesai, nanti Tantri kirim ke grup. Dan di grup itu nanti akan terbuka jelas ya siapa yang belum, siapa yang sudah. Saya rasa itu ya bisa dipahami Tantri. Gini bentuknya sudah kamu screenshot ini. Sudah, Pak. Oke, makasih Tantri. Oke, saya lanjutkan Excel tadi. Ini tugasnya ya. Saya screen kembali yang Excel tadi. Nah, nanti Anda bertindak sebagai guru. Nanti Anda mulai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Ziana Zahra Fadila dari program studi pendidikan guru sekolah dasar 1C pagi. Pada hari ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan secara mandiri apa yang telah saya peroleh dari pertemuan ke-12 tanggal 29 Desember 2021 dengan pada mata kuliah komputer dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu Bapak Sufriyadi Pengabdian. Nah, bagaimana jika kita sebagai seorang calon guru dihadapkan pada kita juga sebagai guru kelas atau wali kelas, kita diinginkan untuk mencari jumlah nilai ini. Misalnya ini saya delete dulu ya. Ini saya delete dulu ini. Ini semua saya delete dulu ini jumlah nilai sampai rankingnya ini akan saya praktekkan. Sebentar ya. Nah, bagaimana jika dia dihadapkan pada keadaan seperti ini? Nanti Ziana Zahra Fadila nanti boleh sebutkan siapa nama teman-temannya. Siapa aja nama teman-temannya yang masih diingat Ziana Zahra?
Fajrun. Fajrun. Oke, lanjut. Rani. Rani. Ade. Ade. Putri. Putri. Jamil. Jamil. Satu lagi. Nazwa. Nazwa. Misalnya seperti nanti kamu boleh sambil ceritakan nanti teman-teman kamu supaya jangan singkat kali rekamannya. Mohon izin Pak, Fajrun ini memang pintar di pelajaran bahasa Inggris, makanya nilai bahasa Inggrisnya saya buat tinggi. Nah, misalnya kan nanti Anda tengok dulu rapot Anda nanti, Ziana. Rapot Anda itu susunannya apa aja? Agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MM, fisika, kimia, biologi. Ini kalau anak IPA. Kamu anak IPA dulu atau IPS? IPA, Pak. Oh, IPA, berarti ini pas ya. Tapi masih ada mungkin pelajaran lain. Ini hanya contoh. Jadi nanti kamu bisa kirimkan nanti link dari rekaman ini nanti kepada teman-temanmu sebagai media untuk flashback, mengingat kembali teman-teman, saling apa namanya. Mungkin kamu pengen juga sambil melucu di sini juga boleh. Ini Pak Fajrun ini bandel kali nih Pak. Kubikin nilainya rendah-rendah aja semua ini. Kubikin aja Pak 70 nilainya. Bandel memang Pak dulu Pak. Teman-teman memang bandel ini teman saya ini. Sekedar perkenalan. Ini Fajrun. Nah, boleh silakan. Boleh, terserah nilainya silakan kamu yang mengolah sendiri, masukkan sendiri. Kalaupun nanti kamu mau share screen yang sudah ready nilainya silakan. Tapi kalaupun kamu mau mengisinya, kamu copy langsung juga silakan. Tapi memang akan lama kalau 32 orang kamu isi lagi. Kalau bisa sudah kamu siapkan. Tapi kamu ceritakan. Fajrun ini memang Pak pintar di pelajaran ini makanya nilainya tinggi. Seingat saya dia ini ranking 1 kami Pak, misal. Seingat saya ini yang paling ini. Maaf ya Pak Jurun, kalau kau nonton video ini hanya tugas, bukan benar-benar. Nah gitu ya. Contoh saja gitu. Tapi ini adalah suatu informasi yang bermanfaat. Anda jelas sebagai seorang guru, Anda bisa melakukan ini sebagai praktik. Dan ini Anda bisa laporkan, Anda bisa sampaikan ini kepada orang tua, murid, apalagi saat ini lagi sibuk bagi-bagi rapot ya. Saat ini ya. Oke. Next, ini kan sudah ada 32 orang. Ini kita ambil tadi contohnya adalah Ibu Ziana Zahra Fadila sebagai wali kelasnya. Ya, dia mengambil, ingat ya teman-teman, sampelnya diambil nama-nama teman kalian waktu SMA dulu. Pelajarannya juga diambil sesuai dengan rapot terakhir kelas 12 karena masih fresh ya, belum lama kalian tinggalin. Nanti kita mau cari jumlah nilai. Terus nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata sama ranking. Nah, bagaimana cara itu? Melakukan itu. Nah, yang pertama, kita akan letakkan kursornya di kiri atas. Seperti yang biasa tadi, letakkan kursornya di kiri atas. Terus apa yang saya tekan? Tombol insert ya. Kemudian tekan tabel. Tekan tabel. Nah, coba perhatikan, tabelnya langsung ngeblok sampai 32 anak. Sampai ranking, sampai 30 anak semuanya ke blok. Artinya tabel ini akan otomatis kita masukkan rumus. Isi aja nanti di jumlah nilai di si Fajrun. Nanti semua 31 orang lagi akan terjawab terisi. Jadi nggak terlalu capek sebenarnya. Kita oke kan? Nah, setelah seperti ini, kamu mau merubah silakan. Nggak ada masalah. Kamu mau merubah gayanya, stylenya silakan. Nah, tetapi mungkin teman-teman sedikit yang perlu saya sampaikan bahwa dalam pengerjaan ini ingat selalu kalau ada yang kurang maka kamu harus back dulu, tambahkan dulu kembali, misalnya ada yang terlewat gitu ya, tambahkan dulu baru kamu melakukan kembali insert ya. Oke, nah ini posisinya sudah seperti ini. Nah coba kita cek bagaimana cara melakukan penjumlahan nilai. Berarti tetap sama menggunakan sum, buka kurung, kemudian kita blok dari agama sampai biologi. Karena pelajarannya itu dari situ ya. Nah, kemudian teman-teman, mungkin di laptop teman-teman nanti akan berbeda nanti. Kalau di laptop saya didefinisikan seperti ini. Teman-teman tidak perlu bingung, yang penting teman-teman menariknya itu benar dari agama sampai biologi. Kemudian jangan salah, setiap rumus di Excel dimulai dengan Anda sama dengan. Baru rumusnya, nama rumusnya SUM, baru buka kurung. Setelah buka kurung ditarik, baru tutup kurung. Setelah saya enter,
setelah saya enter, nilai dari Rani, Ade, Putri, Jamil, Nazwa akan langsung muncul. Bahkan sampai 31 orang ke bawah otomatis muncul. Nah, seperti ini. Nilai mereka sudah muncul semua. Artinya dari sini aja sebenarnya kita udah bisa mengklasifikasi siapa ranking 1, siapa ranking 2, siapa ranking 3, siapa ranking 4, ranking 5, ranking 6. Mohon izin ya, ranking ini sebenarnya bukan penentu kepintaran. Tapi setidaknya memudahkan kita menyampaikan ke orang tua prestasi anak ibu ada di sini. Nah, berikutnya nanti kita akan cek ya, secara otomatis ya, di sini nanti kita akan cek bagaimana cara mencari ranking yang cepat dari 32 orang. Kalau kita tengok-tengok satu persatu, takutnya nanti kita akan bingung ya. Bahkan kalau Anda menulis ke rapot kita kan sampai hari ini masih ada sebagian yang masih ditulis tangan. Ada sebagian sekolah yang masih menulis tangan. Anda sebagai wali kelas, Anda harus punya strategi pintar. Strategi pintar itu adalah Anda harus membuat seperti ini biar cepat Anda menulis rapotnya ke Fajrul. Nanti Anda nanti tutupi nanti ini kemarin 90, 80, 95, 98. Mungkin ada yang bantu Anda membacakan di samping Anda gitu. Biar cepat Anda nulis. Anda harus punya strategi. Kalau masing-masing guru memberikan nilai, satu persatu Anda tengok-tengok, maka sulit Anda memasukkannya ke rapot. Nah, tapi kan itu memang kepastian, suatu keniscayaan ya. Anda sebagai calon guru, pasti Anda juga nanti akan menjadi wali kelas. Nah, bagaimana mengetahui nilai tertingginya? Si Fajrul itu pintar di pelajaran apa? Rani pintar di pelajaran apa? Akan ketahuan dari nilai tertinggi. Yang kita lakukan adalah dengan menggunakan fungsi siapa yang tahu ini? Siapa kelompok yang membahas tentang nilai tertinggi atau fungsi apa yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi? Kemarin kelompoknya sudah kita bagi kan? Dan sudah mengerjakan tugas masing-masing kan? Sudah mengerjakan list tugas video. Nah, kemudian yang menggunakan rumus apa untuk mencari nilai tertinggi? Ada yang tahu? Izin, Pak. Silakan. Saya tahu, Pak. Apa? Sama dengan max. Benar. Sama dengan max. Yes. Buka kurung. Ya, Tarik bagus. dari atas. Tutup kurung lagi, Pak. Yes, bagus. Ditarik dari kiri ke kanan. Kebetulan kita menjumlahnya ke sebelah kanan atau mencari nilai maksimalnya ke kanan. Ya, tarik dari agama sampai biologi. Baru kita tutup kurung. Nah, kita enter, langsung ketemu. Fajrun pintar di di bahasa Inggris. Rani pintar di, nanti Anda ceritakan ya. Seperti ini. Pintar di fisika. Ade pintar di bahasa Indonesia. Putri pintar di agama. Jamil pintar di 92 ya, kimia. Nazwa pintar di 3 pelajaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MM. Karena nilainya 89. Nah, bagaimana cara mencari nilai min? Kebalikan dari max, ada min. Minimum. Jangan lupa buka kurung. Kemudian ini kamu jangan sampai kelewat ya dari agama sampai biologi. Baru tutup kurung, baru enter. Dari sini terlihat jelas bahwa Fajrun itu perlu belajar dan lebih giat lagi untuk biologi. Itu yang perlu nanti kamu sampaikan kepada orang tuanya. Mohon maaf Ibu, orang tua Fajrun, anak Ibu pintar lumayan di bahasa Indonesia. Ini harus dipertahankan ya Ibu. Cuma untuk biologi Bu, anak kita masih agak sedikit lemah. Mohon ini perlu pendampingan dan lain sebagainya. Itulah tugasnya membuat seperti ini. Jadi ketika bicara sama orang tua itu mereka perlu kejelasan. Apa yang mau diperbaiki dari anak saya? Dengan Excel, kita lebih gampang. Nanti kita print, kertasnya tinggal selembar, kita udah enak membicarakan ke orang tua. Nah, bagaimana dengan nilai rata-rata? Sama, saya rasa tidak masalah. Average ya. Average. Yes, average. Kemudian buka kurung. Kemudian cukup Fajrun aja teman-teman yang kita ambil sampel ya. Fajrun aja yang kita blok. Yang ke bawah itu semua nanti otomatis. Nah, 88, 83, 84, 90, 85, 85. Pak Supriyadi, kenapa di sini ada div? Div ini teman-teman adalah suatu fungsi yang
dia mau membagi tapi tidak ada yang dibagi. Ini dia mau menjumlah tapi tidak ada yang mau dijumlah. Makanya nilainya 0. Tapi kalau kamu isi di sini, misalnya anak ke-11, namanya misalnya Zulham. Kamu mau isi, nanti nilainya akan muncul teman-teman otomatis. Lihat ini, sebelah kanannya. Muncul kan? 50. Kamu masukkan 60. Nilainya naik, tertingginya muncul, terendahnya muncul, rata-ratanya muncul, rankingnya belum, karena belum kita masukkan. Kita masukkan misalnya seperti ini, secara manual. Sorry, nggak bisa ini. Nah, ini jadi keganggu dia sebentar. Ini kita enter ulang. Ini kita enter ulang, supaya terisi dia. Oh, karena tadi saya sudah sempat ini, saya back dulu ya. Itu nggak boleh saya isi ya. Kenapa ini nggak boleh diisi? Karena itu adalah otomatis jumlah ya. Otomatis jumlah. Nah, langsung muncul teman-teman. Jadi begitu dia. Akan berubah div tadi menjadi nilai. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan perankingan? Untuk melakukan perankingan, kita akan gunakan fungsi rank. Sama dengan rank. Kemudian, buka kurung. Di sini ada kata number. Number ini adalah nilai yang sedang kamu sortir. Untuk melakukan perankingan, biasanya kita menggunakannya dari jumlah nilai atau nilai tertinggi atau nilai terendah atau nilai rata-rata. Dari jumlah nih. Rata-rata, Pak. Nggak rata-rata. Jumlah nilai. Sebaiknya dari jumlah nilai. Walaupun nilai rata-rata bisa juga. Tapi sebaiknya dari jumlah nilai. Itu lebih bagus, lebih enak. Berapa jumlah nilaimu, Wei? Aku 711. Kata si Pajrun. Putri bilang, aku 724. Aku ranking 1, kamu ranking 2. Jelas, karena lebih tinggi nilainya. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sekarang numbernya ini cukup kita ambil sampelnya di tempat si Pajrun saja. Oke, ini saya geser ke kanan dulu ya. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Fungsinya adalah sama dengan rank, rank, buka kurung, habis itu klik di jumlah nilai si Pajrun. Setelah kamu klik, ikuti petunjuk yang ada di ini. Semalam ada anak bahasa Indonesia nanya ke saya, dia ikuti cara saya ini pakai titik koma. Di tempat saya titik koma. Tapi bisa jadi di tempat kalian nanti koma aja. Ikuti petunjuk yang diberikan. Ada kalanya dia titik 2, ikuti. Jangan kamu bantah. Semalam dia pakai titik koma. Ternyata di laptopnya yang muncul koma. Koma aja. Saya katakan pakai koma aja. Oh iya Pak, benar. Udah bisa Pak. Nah, jadi maksud saya kamu juga nanti kalau laptop yang kamu pakai bagaimana berbeda, maka mungkin berbeda style rumusnya begitu. Ya. Tapi yang umumnya sih memang titik koma. Kemudian apa reference? Ref ini adalah jumlah nilai yang ingin kamu cari rankingnya dari mana ke mana. Berarti dari anak pertama sampai anak ke-32 ya, sorry ya. Tapi dia di sini terisi sel ke-35. Ini anak ke-32 ini ya, sampai anak ke-32. Itu yang mau kita cari nilai referensinya di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Jumlah nilai itu akan warna merah. Karena kamu membloknya dari atas sampai ke bawah. Jangan lupa titik koma lagi. Kemudian muncul ada keterangan 0. Ada 0 dan 1. 0 itu teman-teman, descending. Descending itu adalah dia nanti akan mengurutkan ranking 1 nilai yang paling tinggi, ranking 2 nilai berikutnya, nilai berikutnya ranking 2, nilai mundur ke bawah. Jadi dari tinggi ke rendah. Kalau ascending, dia nilai yang paling rendah itu malah dijadikan sebagai ranking 1. Kita pilih mana nih? Antara 0 atau 1? Halo? Dari tinggi ke rendah aja, Pak. Kita pilih 0. Kenapa? Agar terlihat nilai yang paling tinggi lah nanti yang ranking 1. Jadi dipilih 0, baru jangan lupa tutup kurung,
Habis itu enter, otomatis nanti ke bawah semua akan muncul. Nah, sudah muncul teman-teman. Ranking 1 adalah siapa ini? Coba kita cek. Putri. Ranking 2 adalah Fajrun. Ranking 3 adalah Jamil. Najwa. Ranking 4 Jamil. Ranking 5 Ade. Ranking 6 Rani. Ranking 7-nya Zulham. Karena tadi Zulham kita masukkan. Nanti kamu lakukanlah interpretasi data. Nanti bagaimana Pak cara mengecilkan layar ini? Untuk mengecilkannya nanti kamu blok ini teman-teman. Kepalanya ini kamu blok judulnya. Kemudian kamu klik home. Kemudian di sini ada orientation. Kamu pilih rotate text up. Setelah kamu pilih rotate text up, kamu letakkan dia di tengah-tengah. Kemudian kamu rapatkan dia supaya jadi kecil, tidak banyak makan tempat. Seperti ini. Jadi supaya lebih enak nengoknya, tidak makan tempat, pakai ini aja. Kamu rotate seperti ini, jadi lebih enak untuk dilihat, tidak makan tempat. Nah, seperti ini dia. Jadi nanti kamu tinggal menambahkan aja judulnya di atas ini. Ya. Jadi kalaupun mau di print nanti seperti ini, dia tidak makan tempat. Jadi dia bisa cukup pada satu lembar. Kalaupun mau pakai nanti landscape atau portrait, tetap bisa. Dan langsung muncul namanya. Dan ketika nulis di rapor lebih enak langsung nengoknya. Kamu udah urutkan sesuai dengan bentuk rapor. 90, 80, 95, 98 gitu. Saya rasa demikian untuk pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa nanti Anda interpretasi dan cerita-ceritakan terkait dengan apa yang sudah Anda kerjakan dengan recording Anda. Kirim ke Tantri akan melis, nanti Tantri kirim ke dalam bentuk Word, dikirim nanti ke grup kita. Saya rasa demikian pertemuan hari ini. Ini nanti akan saya upload segera untuk bisa Anda ulangi kembali. Mohon maaf kalau mungkin agak sedikit telat. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Anda tetap sehat walafiat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti komunikasi di grup ya, atau di komen nanti di YouTube-nya saja kalau ada pertanyaan. Saya tutup teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.